Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudara-saudara pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan. Pada video ini Pak Samsul akan membahas tentang fungsi keempat dari manajemen. Bagaimana saudara ketahui bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Kita sudah membahas tentang planning. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu fungsi organizing. Sebelum Anda menyaksikan video ini, Anda juga tentu sudah menyimak dengan seksama fungsi ketiga dari manajemen, yaitu leading. Dan sekarang kita akan membahas khusus fungsi keempat dari manajemen, yaitu fungsi controlling. Saya ingatkan lagi bahwa keempat fungsi manajemen ini memiliki hubungan yang sistemik. Artinya bahwa tahapan fungsi manajemen ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Diawali dengan perencanaan, kemudian perencanaan itu akan menentukan bagaimana pengorganisasian. Setelah kita melakukan pengorganisasian, kita gerakkan anggota organisasi itu melalui fungsi leading yang itu juga tidak lepas dari planning dan organizing. Dan terakhir, kalau organisasi itu sudah bergerak, jalan mengarah kepada pencapaian tujuan, kita akan lanjutkan dengan fungsi berikutnya, yaitu fungsi kontrol. Jangan lupa bahwa fungsi kontrol ini nanti akan menghasilkan temuan, yang temuan itu akan menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan. Jadi keempat fungsi ini saling terkait satu dengan. Baik saudara-saudara, pada pembahasan ini ada 5 tujuan yang Anda harus capai. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan hakikat dan pentingnya kontrol. Kedua, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan 3 tahapan dari proses kontrol. Ketiga, Anda harus mampu menjelaskan bagaimana kinerja organisasi itu diukur. Keempat, Anda mampu mendeskripsikan alat-alat yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Dan yang terakhir, nanti Anda mampu mendiskusikan isu-isu terkini berkaitan dengan fungsi kontrol. Kita lanjutkan diskusi kita, saudara-saudara. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pertama tentu, apa itu kontrol? Dalam bukunya Robbins dan Colfer ini dijelaskan bahwa controlling itu merupakan proses memonitor atau mengukur, membandingkan, dan mengkoreksi kinerja organisasi. Jadi ada 3, monitoring atau measuring, kemudian comparing, dan correcting. Tujuan dari kontrol itu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi itu terlaksana melalui cara-cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kontrol itu tidak lepas dari perencanaan. Karena kita tahu bahwa tujuan organisasi ini dirumuskan ketika kita menjalankan fungsi planning di dalam organisasi. Karena itu yang diukur adalah pencapaian tujuan
atau keterlaksanaan apa yang kita rencanakan dalam rangka mencapai. Saudara, mengapa proses kontrol ini penting? Sebagai fungsi terakhir dari manajemen, kita ketahui bahwa kontrol itu berkaitan dengan perencanaan. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Dengan kontrol, itu manajer itu akan mengetahui apakah tujuan dan rencana yang telah ditargetkan itu sudah tercapai dan tindakan selanjutnya apa yang perlu diambil. Ini kaitan antara planning dengan kontrol. Kemudian yang kedua, pada pembahasan tentang leadership, kita sudah berdiskusi tentang empowering. Nah, terkait dengan empowering, kontrol itu akan memberikan kepada manajer informasi dan balikan yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Dan ini tentu digunakan untuk pemberdayaan karyawan yang merupakan bagian dari proses leadership. Kemudian yang ketiga, kontrol itu akan memberikan perlindungan terhadap tempat kerja. Dengan kontrol itu akan meningkatkan keamanan dan kesehatan tempat kerja serta melindunginya dari berbagai gangguan yang ada di tempat kerja. Kita tahu bahwa organisasi itu harus untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, harus aman, harus sehat, dan harus terhindar dari berbagai gangguan. Dan fungsi kontrol ini akan mengetahui berbagai penyimpangan, kemudian persoalan-persoalan yang timbul selama proses fungsi organisasi yang lain, dan kemudian kita akan memprotek organisasi itu dari berbagai hal yang disebutkan tadi. Saudara-saudara, kita ikuti slide berikutnya. Ini kaitan antara planning dan controlling. Saya sudah jelaskan di awal bahwa planning itu berkaitan dengan tujuan umum atau goals, kemudian tujuan khusus, strategi dan rencana yang akan dilaksanakan, kemudian organizing itu terkait dengan struktur dan manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan berkaitan dengan motivasi, kepemimpinan, komunikasi, kemudian dan perilaku kelompok maupun individual, dan controlling itu berkaitan dengan standar, pengukuran, membandingkan, dan tindak lanjut. Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kontrol itu berproses? Di awal sudah saya jelaskan, ada 3 langkah proses kontrol, yaitu proses measuring actual performance, pengukuran kinerja aktual. Kemudian yang kedua, membandingkan kinerja aktual itu terhadap standar. Ketiga adalah tindak lanjut, yakni mengambil tindakan-tindakan manajerial untuk mengkoreksi, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, atau kalau sudah betul bahwa pelaksanaan semua aktivitas manajemen itu sesuai dengan standar, mungkin perlu dilakukan perbaikan standar. Standar itu dianggap kurang memadai dan perlu diperbaiki standar itu supaya kinerja organisasi itu lebih maksimal. Saudara-saudara, diulangi lagi bahwa proses kontrol itu terdiri dari measuring actual performance, pengukuran kinerja aktual, kedua membandingkan
kinerja aktual dengan standar, dan yang ketiga, mengambil tindakan untuk mengkoreksi penyimpangan terhadap standar atau memperbaiki standar yang dianggap kurang memadai. Nah, kalau digambarkan bisa semacam ini, saudara-saudara. Merupakan siklus dari proses kontrol itu. Measuring actual performance, comparing actual performance against standard. Tahap ketiga adalah mengambil tindakan manajerial atas hasil dari pengukuran yang sudah dibandingkan dengan standar. Jadi fungsi kontrol itu berupa siklus begini. Tujuannya apa? Tujuan dari fungsi kontrol itu tentu ada berbagai level. Yang paling rendah adalah individual, di atasnya adalah departemental, lebih atas lagi ada divisional, dan puncak dari fungsi kontrol itu adalah kontrol pada tingkat organisasi. Kita mengawali dari tahapan pertama atau step pertama dari fungsi kontrol, yaitu measuring. Bagaimana dan apa sebenarnya yang diukur? Ketika kita melakukan pengukuran, itu hal pertama yang harus diperhatikan adalah sumber dari informasi yang digunakan sebagai ukuran di dalam melakukan kontrol. Nah, sumber informasi itu bisa berasal dari kegiatan pengamatan pribadi. Kita juga bisa mendapatkan informasi yang bersumber dari laporan statistik organisasi. Atau mungkin ada laporan yang bersifat lisan, oral reports, dan yang terakhir informasi itu bisa bersumber dari laporan. Kemudian apa yang diukur? Kriteria apa yang digunakan untuk mengukur? Yang pertama yang berkaitan dengan karyawan. Biasanya ketika kita mengukur itu berdasarkan kriteria tentang kepuasan. Nah, kalau di dalam perusahaan yang karyawannya besar, maka kriteria kontrol itu dilihat dari turnover. Keluar masuknya karyawan itu dalam artian ada karyawan baru, kemudian sebentar bekerja, keluar masuk ini. Kalau terjadi dalam frekuensi yang sangat tinggi, maka organisasi itu bisa dikategorikan sebagai organisasi yang kurang efektif. Kemudian yang dilihat juga kehadirannya. Lawan dari kehadirannya itu adalah ketidakhadiran atau absenteeism. Kriteria pengukuran juga bisa digunakan di dalam dengan berdasarkan kriteria anggaran. Biaya yang dialokasikan berapa, keluarannya apa, kemudian penjualannya seperti apa. Tentu kriteria ini berlaku untuk organisasi yang berorientasi pada keuntungan atau profit organization seperti perusahaan, industri. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Tentu kita tidak menggunakan ini. Kriteria dari kontrol di bidang pendidikan adalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi khusus, fungsi utama dari pendidikan itu, yaitu pembelajaran. Bagaimana proses belajar berlangsung, bagaimana hasil belajar dicapai oleh para peserta. Nah, di sana tentu ada karyawan, ada guru, ada tenaga pendidikan, semuanya itu juga dilakukan fungsi kontrol, tetapi fokus kontrol pada dunia pendidikan tentu berbeda dengan organisasi profit, organisasi yang berorientasi pada keuntungan, yaitu perusahaan
ini berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada video-video berikutnya tentang kontrol di dunia pendidikan. Saudara, ini beberapa perbandingan antara keuntungan dan manfaat dan keterbatasan dari sumber-sumber tadi. Ya, kalau personal observation, ya, ini ada keuntungan, misalnya kita akan memperoleh dari secara langsung, ya, sumber informasi itu tidak melalui pihak lain, berbeda dengan statistik, dengan laporan lisan dan laporan tertulis. Ini saya kira Anda bisa cermati sendiri antara manfaat dan kemudian beberapa kelemahan atau kekurangan dari sumber-sumber itu. Misalnya dari, kalau ini personal observations, itu jangan lupa bahwa ketika kita melakukan pengamatan ada subjektivitas. Nah, subjektivitas itu tentu akan membuat bias terhadap pengukuran yang kita lakukan. Begitu juga saudara-saudara, langkah berikutnya adalah comparing actual performance against standard. Nah, dalam proses ini kita harus menentukan derajat variasi antara kinerja aktual dengan standar. Ingat bahwa di dalam proses pencapaian standar itu tentu sangat sulit kalau kita mengharapkan kinerja organisasi, kinerja karyawan itu persis pada standar. Ada kalanya lebih sedikit, ada kalanya di bawah standar. Nah, variasi ini yang dibolehkan seberapa. Jadi tidak harus sama persis atau semua di atasnya. Karena itu di dalam proses membandingkan antara kinerja aktual dengan standar itu ada apa yang disebut dengan range of variation, ya, rentang variasi, yaitu parameter yang berterima atau parameter variasi yang berterima antara kinerja aktual dengan standar. Ini disebut dengan range of variation, rentang variasi itu. Itu ada parameter variasi yang memang diterima, ya, sepanjang tidak terlalu ekstrim atau terlalu jauh dari standar, itu ada batasnya. Setiap organisasi tentu punya pijakan sendiri seberapa besar variasinya. Saudara-saudara, ini contoh bagaimana penjelasan tentang range of variation tadi. Misalnya ini standar, ya. Kemudian yang titik-titik ini adalah capaian kinerja aktual. Nah, di sini ada batas bawah yang disebut dengan acceptable lower limits, batas rendah yang berterima. Kemudian juga ada upper limit yang berterima. Ini kinerjanya, sepanjang kinerja organisasi itu berada batas titik-titik merah ini, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu masih berada pada variasi pencapaian standar yang berterima. Saudara, langkah terakhir dari fungsi kontrol adalah taking managerial actions. Mengambil tindakan atas dasar hasil pengukuran yang sudah dibandingkan dengan standar. Nah, tindakan yang kita ambil itu ada yang disebut dengan immediate corrective action. Tindakan korektif segera, yaitu tindakan korektif yang
diambil untuk mengkoreksi masalah-masalah ketika gangguan atau permasalahan itu terjadi, agar jalannya organisasi atau kinerja organisasi itu tetap on the track. Kemudian ada yang disebut dengan basic corrective action. Basic corrective action itu adalah tindakan korektif yang melihat bagaimana dan mengapa kinerja itu menyimpang sebelum kita mengambil langkah-langkah untuk mengkoreksi yang diperlukan. Sehingga kita masih mentelaah lebih mendalam mengapa terjadi penyimpangan dan mengapa penyimpangan itu terjadi. Ya, kemudian kita akan memperbaiki sumber dari penyimpangan itu. Nah, ini dinamakan dengan basic corrective action. Nah, ini contoh bagaimana sebuah perusahaan yang bernama Green Earth Gardening Supply itu dinilai berdasarkan penjualan selama 1 bulan. Ini contoh-contohnya, ini standarnya 1075, tapi aktualnya 913. Nah, ini yang di dalam kurung ini yang di bawah. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini bisa diambil tindakan yang bersifat langsung atau dilakukan tindakan korektif mencari apa penyebabnya terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Saudara, ini adalah proses kontrol. Jadi kalau kita lihat di sini ada tujuan, kemudian ada standar. Dari standar itu diukur aktual performance-nya. Dari hasil pengukuran itu lalu dibandingkan antara actual performance dengan standar. Nah, dari hasil perbandingan itu ada pertanyaan, apakah standar itu telah dicapai? Kalau jawabannya ya, ya mungkin tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi mungkin juga yang seperti di awal dikatakan, mengkoreksi standar. Kemudian kalau tidak, apakah variasi dari kinerja utama yang menyimpang dengan standar tadi masih berterima? Kalau masih ada pada range of variance, maka ya tidak perlu dilakukan apa-apa. Ya, tidak perlu dilakukan apa-apa. Kemudian kalau ternyata di luar itu, kita akan tanya, jangan-jangan standarnya yang terlalu tinggi. Is standard acceptable atau standarnya terlalu rendah? Ya, standarnya bisa terlalu tinggi, bisa standar terlalu rendah. Karena itu akan diidentifikasi mengapa terjadi variasi. Dan begitu seterusnya, kalau karena standarnya memang tidak memenuhi, tidak berterima standarnya itu, maka standarnya yang harus dikoreksi. Dan ini kemudian dikembalikan ke situ. Begitu seterusnya siklus dari proses kontrol. Artinya bahwa proses kontrol itu terjadi dalam 3 tahapan. Ya, menentukan, melakukan pengukuran
membandingkan dan mengambil tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini sesuai dengan apa yang dicapai selama proses. Saudara-saudara, kita dari awal sampai slide ini telah berdiskusi tentang kinerja organisasi. Apa itu kinerja organisasi? Kinerja organisasi itu adalah bisa kita maknai dari kata kinerja, performance. Performance itu adalah hasil akhir dari kegiatan. Kalau Anda belajar manajemen pendidikan kejuruan, maka kinerja Anda adalah bagaimana Anda mencapai tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Itu namanya performance. Kembali kepada pertanyaan tadi, lalu apa kinerja organisasi itu? Kinerja organisasi itu adalah hasil yang terakumulasi dari semua aktivitas kerja organisasi. Jadi kalau kita bicara dalam sebuah perusahaan, maka akan ada hasil dari masing-masing departemen, masing-masing unit, masing-masing divisi. Itu akan menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kinerja itu kemudian dikumpulkan, diakumulasikan menjadi satu di dalam sebuah organisasi. Nah, itu disebut dengan organizational performance atau kinerja organisasi. Saudara-saudara, berikutnya kita akan mendiskusikan ukuran dari kinerja organisasi. Secara umum, kinerja organisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu productivity atau produktivitas, dan yang kedua adalah organizational effectiveness atau keefektifan organisasi. Produktivitas itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dibagi dengan input atau masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa tadi. Perbandingan antara output dengan input itu namanya produktivitas. Sedangkan keefektifan organisasi itu adalah sebuah ukuran seberapa tepat tujuan organisasi itu. Dan yang kedua, sejauh mana tujuan-tujuan itu telah dipenuhi, telah dicapai. Nah, ini perbedaan antara productivity dan effectiveness. Meskipun di awal kita sudah berdiskusi tentang arti kata effectiveness. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa effectiveness itu bukan perbandingan antara input dengan output dengan input, tetapi keefektifan organisasi itu melihat ketepatan tujuannya dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan itu telah tercapai. Saudara, ini beberapa contoh dari industri di dunia yang menduduki ranking tertinggi tentang produktivitas. Kita tidak akan bahas itu, saudara-saudara. Baik. Berikutnya kita bahas tentang tipe-tipe kontrol. Yang pertama disebut dengan feed forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan kerja dilaksanakan. Jadi dari awal sudah dikendalikan, tracknya harus begitu. Kemudian yang kedua adalah concurrent control. Kontrol yang dilakukan sementara kegiatan bekerja itu sedang berlangsung. Ini biasa juga disebut dengan ongoing control.
kontrol sambil jalan. Tipe kontrol berikutnya, saudara, adalah manajemen by walking around. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan fungsi kontrol yang dilakukan ketika seorang manajer itu dia berkeliling di tempat kerja, berinteraksi secara langsung dengan karyawan. Nah, kita biasa kadang-kadang di negara kita ini disebut dengan inspeksi mendadak. Wah, dia keliling ke tempat kerja untuk berinteraksi langsung dengan karyawan dan mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja yang mereka lakukan. Tipe berikutnya adalah feedback control, yaitu kontrol balikan, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Jadi kalau bagian awal tadi ada forward, kemudian di sini ada feedback control. Saudara-saudara, tipe kontrol itu di samping dengan dibedakan menurut waktu kapan itu dilaksanakan berdasarkan selesai atau belum selesainya pekerjaan, fungsi kontrol itu juga bisa dilihat dari teori sistem, yaitu kontrol terhadap input, kontrol terhadap proses, dan kontrol terhadap output. Nah, kalau ini dikaitkan dengan tipe-tipe kontrol yang tadi saya dijelaskan di depan, maka untuk kontrol yang berkaitan dengan input itu bisa dilakukan melalui feed forward control untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul. Kemudian kontrol terhadap proses itu dilakukan dengan concurrent control untuk mengkoreksi masalah-masalah ketika masalah itu terjadi. Dan feedback control itu dilakukan terhadap atau berkaitan dengan kontrol terhadap output, yaitu untuk mengkoreksi masalah-masalah setelah masalah itu terjadi. Saudara, di sini ada kontrol finansial. Atau kontrol keuangan. Kontrol keuangan itu secara tradisional dibagi menjadi dua, yaitu analisis rasio dan analisis anggaran. Analisis rasio itu meliputi likuiditas, leverage, aktivitas keuangan, dan profitabilitas, keuntungan. Kemudian analisis anggaran itu dilakukan melalui analisis standar kualitatif dan analisis deviasi penyimpangan. Ini penjelasan tentang rasio finansial yang populer. Kalau likuiditas itu dihitung berdasarkan aset yang dimiliki sekarang dibagi dengan liabilitas sekarang. Saudara, di dalam proses kontrol kita mengenal apa yang disebut dengan balance scorecard. Apa itu? Balance scorecard itu adalah alat pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menguji kinerja tidak sebatas pada
perspektif keuangan. Kalau banyak organisasi, terutama organisasi profit, itu ukuran kontrol itu diletakkan pada finansial. Tetapi balance scorecard ini melihat bahwa kinerja itu tidak cukup kalau hanya dilihat dari keuangan. Karena itu balance scorecard itu mengukur 4 hal dari perusahaan. Yang pertama tentu finansial, yang kedua adalah kontrol terhadap customer atau pelanggan, kemudian proses internal, dan jangan lupa bahwa balance scorecard itu akan juga mengontrol orang, inovasi yang terjadi, dan pertumbuhan aset di dalam sebuah organisasi. Nah, tentu ini berkaitan dengan organisasi profit, organisasi yang berorientasi keuntungan. Di dunia pendidikan, nah, tentu ada tolok ukurnya tersendiri. Selain balance scorecard tadi, ada hal penting di dalam fungsi kontrol, yaitu yang disebut dengan kontrol informasi. Di dalam manajemen modern, kita mengenal apa yang disebut dengan Management Information System atau MIS, Sistem Informasi Manajemen, yaitu sebuah sistem yang digunakan secara reguler untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, berkaitan dengan MIS ini ada 2 konsep penting. Yang pertama adalah data. Data itu adalah fakta-fakta yang bersifat masih kasar, mentah, ya, masih mentah. Kemudian belum diorganisasi, belum disusun dengan baik, dan belum dianalisis. Itu data. Ya, misalnya daftar nama customer yang belum diurutkan, atau kalau di perguruan tinggi daftar nama mahasiswa belum diurut abjad, belum diapa-apakan, itu namanya data. Berikutnya adalah informasi. Nah, informasi itu adalah data yang telah dianalisis dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan relevansi dengan kebutuhan manajer. Kalau data itu masih mentah, belum terorganisasi, belum dianalisis, informasi itu sudah dianalisis, sudah terorganisasi sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan relevan terhadap kebutuhan manajer. Saudara-saudara, di samping manajemen information system, ada istilah benchmarking of best practices. Kalau kita sering melihat ada studi banding, itu salah satu tujuannya adalah dalam rangka benchmarking. Benchmarking itu adalah the search for the best practices among competitors or non-competitors that lead to their superior performance. Benchmarking itu adalah pencarian praktek-praktek baik dari pesaing atau bukan pesaing yang mengarah kepada kinerja yang superior, kinerja yang sangat baik. Nah, benchmark itu merupakan standar of excellence, standar keunggulan untuk mengukur dan membandingkannya.
Jadi standar keunggulan yang digunakan pijakan di dalam pengukuran dan membandingkan kinerja aktual dalam fungsi kontrol. Itu namanya benchmark. Benchmarking itu adalah prosesnya, benchmark itu adalah hasilnya yang berupa ini saran-saran untuk melakukan benchmarking, ya. Saudara, setelah kita melihat manajemen information system, kemudian ada benchmarking, kita juga perlu menengok terhadap tempat kerja. Misalnya adanya pencurian yang dilakukan oleh karyawan, employee theft, ya, yaitu any unauthorized taking of company property by employee for their personal use. Ini kalau yang kita kenal biasanya korupsi, tapi korupsi itu lebih berkaitan dengan keuangan, pemahaman kita. Kita menggunakan karyawan menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh organisasi untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan organisasi, itu juga masuk pada ranah pencurian itu atau korupsi itu. Ini harus menjadi kepedulian ketika melakukan kontrol, ya. Ini beberapa contoh dari employee theft. Ini contoh-contoh saudara-saudara di dalam fungsi kontrol yang terdiri dari 3 tahapan tadi: feed forward, concurrent, dan feedback. Apa yang dilakukan yang berkaitan dengan misalnya korupsi yang dilakukan oleh karyawan. Yang feed forward itu kan dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Nah, itu biasanya dimulai dengan proses screening dan seleksi penerimaan karyawan secara cermat dan hati-hati. Atau mungkin membuat kebijakan-kebijakan khusus tentang apa yang dikategorikan sebagai pencurian atau pelanggaran terhadap disiplin. Atau kontrol yang dilakukan sebelum aktivitas dijalankan itu melibatkan karyawan di dalam menulis kebijakan. Ini semua dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah tindakan-tindakan pencurian. Kemudian sambil jalan, misalnya memperlakukan karyawan itu dengan respect, berkomunikasi secara terbuka tentang biaya atau kerugian yang terjadi kalau terjadi pencurian. Apa yang terjadi sebagai kontrol yang tipe feedback itu contohnya adalah memastikan bahwa karyawan itu mengetahui kapan pencurian dan penyalahgunaan itu terjadi. Bukan dimaksudkan untuk menyebut nama seseorang yang mencuri, tetapi memastikan bahwa semua karyawan tahu setelah terjadi pencurian atau korupsi. Ya, bisa juga kalau terjadi pencurian mengundang polisi atau pihak-pihak profesional untuk melakukan penyelidikan, atau bisa juga dilakukan dengan menata ulang ukuran-ukuran kontrol.
Contoh lain dari fungsi kontrol baik feed forward, concurrent maupun feedback control berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh karyawan tadi. Yang pertama, fungsi kontrol yang bersifat feed forward, misalnya mendidik dan melatih, kemudian melibatkan profesional untuk mengamati, mentelaah sistem keamanan organisasi. Concurrent misalnya membaca, menyiapkan video CCTV begitu ya, kemudian memasang kontrol di dalam sistem komputer yang digunakan oleh organisasi, atau yang penting di sini ada menunjukkan keteladanan yang baik kepada karyawan. Kemudian yang bersifat feedback control yang berkaitan dengan pencurian karyawan misalnya mengevaluasi budaya organisasi dan hubungan antara manajer dengan karyawan. Jangan-jangan ada gap, ada ketidakcocokan komunikasi dan tata hubungan di antara mereka dan membuat karyawan tidak senang lalu melakukan kejahatan pencurian. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi kontrol yang bersifat feed forward, concurrent maupun ini contoh-contoh lain, misalnya bagaimana kita melakukan kontrol terhadap kejahatan lain ya di dalam tempat kerja. Anda bisa cermati sendiri satu persatu bagaimana feed forward dilakukan, kemudian concurrent control dilakukan, dan feedback control itu. Kontrol lain yang dapat dilakukan di dalam organisasi ini di perusahaan menurut Robbins dan Coulter itu adalah kontrol terhadap service profit chain, rantai keuntungan layanan. Di dalam kontrol ini dilakukan bagaimana urutan jasa mulai dari karyawan sampai dengan customer yang mendapat manfaat dari organisasi ini berlangsung. Kita ketahui bahwa kualitas layanan dari karyawan kepada customer ini akan meningkatkan kepuasan dari customer, dan kalau mereka puas maka mereka akan menjadi customer yang setia dan loyal kepada produk dari perusahaan. Kemudian yang kedua bisa juga melalui apa yang disebut dengan corporate governance, tata kelola perusahaan, yaitu sistem yang digunakan untuk menata kelola sebuah perusahaan agar minat dari pemilik perusahaan itu terlindungi. Nah, ini tentu tidak berlaku di dalam dunia pendidikan, karena umumnya organisasi pendidikan itu adalah organisasi non-profit, organisasi nirlaba yang kepemilikannya itu menjadi milik masyarakat. Ya, tetapi kita tahu masyarakat itu siapa kalau di dunia pendidikan. Tentu kalau di sekolah-sekolah kita di Indonesia itu ada dua pemilik sekolah. Kalau sekolah negeri, miliknya adalah negara, negeri ini, dan tentu itu adalah rakyat masyarakat. Ya, bagaimana kepentingan mereka ini terlindungi. Kemudian ada juga lembaga pendidikan yang milik swasta di bawah lembaga atau yayasan penyelenggara pendidikan. Tentu setiap lembaga dan atau yayasan penyelenggara pendidikan ini punya kepentingan yang itu juga harus dilindungi. Jadi corporate governance ini
barangkali untuk organisasi pendidikan bisa diterjemahkan dengan mungkin organizational governance, tata kelola. Saudara-saudara, inilah sekilas tentang fungsi kontrol di dalam manajemen yang merupakan fungsi keempat, fungsi terakhir dari manajemen. Kita sudah berdiskusi luas mulai dari awal sampai akhir tentang pengertian proses fungsi manajemen setelah pembahasan ini nanti kita akan lebih fokus pada manajemen pendidikan dan lebih spesifik lagi pada manajemen pendidikan. Saya harap saudara-saudara sudah memiliki pemahaman yang utuh tentang pengertian, kemudian fungsi atau proses manajemen secara umum, dan nanti akan kita tarik pemahaman ini untuk mempelajari bagaimana manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan. Selamat belajar dan terus belajar. Baca teks chapter 18 dari Robbins dan Colter yang sudah saya siapkan di sebelah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.